Bayangkan, kamu adalah pemilik warung makan kecil yang sudah kamu bangun selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang food vlogger datang untuk mencoba makananmu. Setelah video ulasannya viral, penjualan kamu tiba-tiba anjlok drastis. Kisah seperti ini bukan sekadar fiksi, tetapi fenomena nyata. Bagaimana jika ulasan tersebut tidak hanya berisi opini pribadi, melainkan juga memiliki agenda terselubung? Mari kita bahas secara lengkap di video ini. Apa yang terjadi? Seorang food vlogger melakukan ulasan negatif terhadap sebuah warung makan tradisional. Ulasan tersebut menyebutkan bahwa tempat makan tersebut mahal, panas, dan layanannya lambat. Video ini kemudian menjadi viral di media sosial dan membuat rating Google mereka turun secara signifikan dalam waktu singkat. Akibatnya, omset warung menurun drastis. Di kasus lain, vlogger yang sama melakukan ulasan negatif terhadap sebuah brand kue premium milik perusahaan besar. Ia mengklaim bahwa produk tersebut yang diberikan ke panti asuhan sudah kadaluarsa. Namun, setelah investigasi lebih lanjut, ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Ternyata, ada indikasi bahwa vlogger tersebut meminta uang tebusan agar video ulasan tersebut dihapus. Ulasan online berdampak signifikan terhadap reputasi dan pendapatan bisnis. Ada batasan antara memberikan opini jujur atau untuk keuntungan pribadi. Bisnis besar punya sumber daya untuk membela diri, tetapi bisnis kecil akan jadi korban tanpa perlindungan. Fakta mengejutkan. 78% konsumen percaya bahwa ulasan online lebih berpengaruh daripada iklan. 64,5% UMKM di Indonesia belum siap menghadapi krisis digital. Satu ulasan negatif dapat menurunkan potensi pendapatan bisnis kecil hingga 22%. Contoh nyata, sebuah warung makan tradisional mengalami penurunan drastis dalam jumlah pelanggan setelah ulasan negatif dari seorang konten kreator. Meskipun pemilik warung mencoba mengklarifikasi bahwa harga mereka transparan dan sesuai dengan bahan baku, kerusakan reputasi sudah terlanjur terjadi. Bagaimana cara bisnis kecil melindungi diri dari ulasan negatif yang tidak adil? Apakah konsumen sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak ulasan mereka? Tren baru di kalangan restoran dan kafe, lebih dari ratusan resto dan kafe mulai menerapkan kebijakan baru yang melarang pengunjung merekam atau mengulas makanan tanpa izin. Beberapa asosiasi F&B bahkan mulai membahas blacklist terhadap food reviewer yang dianggap toksik atau menggunakan ulasan sebagai alat pemerasan. Makanya, siapkan sistem pelaporan internal untuk menangani keluhan pelanggan. Berikan pelatihan pada karyawan tentang cara merespons ulasan negatif secara profesional. Bangun hubungan baik dengan pelanggan untuk meminimalkan risiko ulasan negatif. Gaya review negatif, fokus pada kekurangan. Ulasan negatif seringkali menyoroti hal-hal seperti kecoa, kotoran, atau layanan buruk. Tidak jarang menggunakan ulasan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gaya review positif, fokus pada kelebihan. Konten kreator mencari informasi tentang makanan enak dan hidden gem untuk dibagikan kepada audiensnya. Ulasannya cenderung positif dan membantu mempromosikan bisnis kecil. Review adalah pedang bermata dua. Di satu sisi dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik. Di sisi lain, juga dapat merusak reputasi dan menghancurkan bisnis dalam sekejap. Bagaimana pendapat kalian? Yuk diskusi di kolom komentar.